Tuhan mengerti air mata yang tidak terucap. Ada air mata yang jatuh tanpa suara. Tidak semua kesedihan dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ada beban yang terlalu berat untuk diceritakan. Kita tetap menjalani hari, tetap tersenyum di hadapan orang lain, tetapi di dalam hati ada tangisan yang hanya kita sendiri yang tahu. Dalam kondisi seperti ini, sering muncul pertanyaan, apakah Tuhan mengerti air mata yang tidak pernah terucap? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada satupun air mata yang luput dari perhatiannya. Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Maka musuh-musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Hal ini aku tahu, bahwa Allah memihak kepadaku." Keyakinan pemazmur lahir dari pengenalannya akan Allah yang melihat dan memperhatikan pergumulan terdalam umatnya. Bahkan ketika seruan itu hanya terucap di dalam hati, Tuhan bukan hanya melihat tangisan yang tampak, tetapi juga memahami jeritan batin yang tersembunyi. Mazmur 38 ayat 10 berkata, "Hatiku berdebar-debar, kekuatanku meninggalkan aku, dan cahaya mataku pun tidak ada lagi padaku." Firman ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui kondisi batin manusia secara menyeluruh, termasuk kelelahan jiwa yang tidak selalu terlihat secara lahiriah. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menyimpan setiap air mata umatnya. Mazmur 56 ayat 8 berkata, "Engkau menghitung-hitung pengembaraanku, taruhlah air mataku ke dalam kirbat Emyu. Bukankah semuanya telah kau catat dalam kitab Emyu?" Tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Semua dicatat, semua diperhatikan, dan semua bernilai di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak sanggup berdoa dengan kata-kata, Roh Kudus bekerja menolong kita. Roma 8 ayat 26 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Tuhan mendengar doa yang bahkan tidak bisa kita rangkai dalam kalimat. Yesus sendiri memahami air mata manusia. Ia bukan Allah yang jauh dari penderitaan. Yohanes 11 ayat 35 berkata, "Maka menangislah Yesus." Ayat singkat ini menyatakan kebenaran yang dalam. Tuhan Yesus turut merasakan duka manusia. Ia hadir bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai pribadi yang berempati. Firman Tuhan juga menghibur bahwa kedekatan Tuhan justru nyata di saat hati paling hancur. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Kedekatan Tuhan tidak ditentukan oleh kekuatan kita, melainkan oleh kasih setianya. Ketika air mata mengalir dalam kesendirian, Tuhan berjanji memulihkan. Wahyu 21 ayat 4 berkata, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Janji ini memberi pengharapan bahwa kesedihan bukanlah akhir dari cerita hidup orang percaya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Ia memahami air mata yang tidak terucap, doa yang hanya berupa keluhan, dan iman yang sedang lemah. Di hadapan Tuhan, tangisan kita tidak pernah sia-sia. Ia mendengar, Ia peduli, dan Ia bekerja memulihkan pada waktunya. Doa. Bapa di surga, Engkau mengenal setiap air mata yang kami simpan di dalam hati. Terima kasih karena Engkau mengerti kesedihan yang tidak mampu kami ucapkan. Hiburkan jiwa kami dengan kehadiran Emyu, kuatkan kami di tengah kelemahan, dan pulihkan hati kami dengan kasih setiamu. Kami percaya Engkau dekat dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.